Meski dengan berat hati, saya dan Ustadz Zaki harus meninggalkan Sevilla untuk menuju kota berikutnya. Granada, kota yang juga penuh dengan peninggalan sejarah Islam. Perjalanan dengan mobil memakan waktu sekitar 3 jam. Di sepanjang perjalanan saya melihat luasnya lahan pertanian bunga matahari dan lemak. Kami tiba menjelang senja, sehingga masih sempat menikmati keindahan matahari terbenam di Granada. Kota Granada menjadi terkenal ketika kaum Arab memilih daerah itu untuk menjadi lokasi perdagangan di awal abad ke-13. Sebuah kompleks benteng dengan nama Qalat Al-Hamra atau Benteng Merah dibangun di atas plato tinggi untuk memberikan pemandangan kota yang indah bagi Emir Mur, serta lokasi yang tepat untuk mempertahankan diri dari para penyerang. Tempat pertama yang kami kunjungi di kota ini adalah Komplek Al-Baicin. Sejarah Al-Baicin ini sudah berumur 1000 tahun. Di tempat inilah kaum Mur terakhir kali terlihat. Sambil menelusuri gang-gang sempit berkeloknya, saya dapat belajar sejarah sekaligus menikmati pemandangan arsitektur yang indah. Jadi ini namanya perkampungan Al-Baicin. Al-Baicin, tulisannya Al-Baicin, makanya ada yang baca Al-Baicin, ada yang baca Al-Baicin. Oke. Nah terus dulu awalnya di sini perkampungannya orang-orang Moors ketika Islam masih berkuasa di Andalusia sih. Sekarang sudah berubah setelah Raja Ferdinand dengan istrinya Ratu Isabel itu masuk ke Andalusia. Oh, semua orang Muslim diusir. Mereka harus memeluk agama Nasrani, yang nggak mau diusir. Makanya sekarang perkampungan ini berubah jadi perkampungan Nasrani. Bangunannya sih masih bangunan-bangunan yang dulu. Masih original ya, belum masih ada original, yang berubah. betul. Tapi sudah nggak ada orang Muslim. Bahkan dulu konon ada masjid dan sekarang ya sudah berubah Jadi gereja. jadi gereja. Distrik tua di Granada ini merupakan kawasan Muslim yang bertahan selama beberapa dekade. Setelah kebangkitan kerajaan Katolik tahun 1492. Pada awal kedatangannya di tanah Andalusia, umat Muslim yang berasal dari bangsa Moor membentuk sebuah peradaban baru di Al-Baicin. Arsitektur Islam dan pengaruh urban terus membentuk atmosfer unik di tanah berbukit ini. Di Al-Baicin, mereka mewariskan rumah-rumah indah dengan taman pada dindingnya. Rumah tersebut disebut dengan Carmen dan membingkai gang-gang sempit berliku di Al-Baicin. Jalanan di sini tidak ada yang lurus, menyerupai sebuah labirin besar yang dapat membuat bingung para pengunjungnya. Akibat pemberontakan yang terus-menerus, membuat Raja Spanyol saat itu mengusir bangsa Moor. Pada masa itu puluhan masjid dihancurkan dan sebagian lagi dirubah menjadi gereja. Salah satunya adalah Colegiata del Salvador, sebuah gereja pada abad ke-16 yang menempati bangunan masjid utama Al-Baicin. Setelah 500 tahun, akhirnya Al-Baicin memiliki masjid baru bernama Mezquita Mayor de Granada. Letaknya di sebelah timur Mirador San Nicolas. Masjid tersebut diperuntukkan bagi komunitas Muslim yang populasinya semakin banyak di Granada. Alhamdulillah nemu masjid, seneng banget ya. Satu-satunya di sini. Satu-satunya masjid yang tersisa di Granada. Cuma satu sih. Kayaknya seneng banget ya. Di menaranya ada tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dari sekian hari kita keliling di sini, Akhirnya nemuin. ketemu juga masjid. Habis ini kita mau kemana nih? Jadi pernah dengar soal Alhambra. Nah, itu tempat paling bersejarah di Granada. Alhambra, simbol kejayaan Muslim ketika Masih menguasai Andalusia. Hal menarik lain yang dapat Anda temui di Al-Baicin adalah gerbang Arco de las Pesas yang merupakan benteng pertahanan dari abad 11. Dari gerbang tersebut kita dapat mengikuti jalan Callejón de San Celicio hingga ke Mirador San Nicolas untuk menikmati panorama utama dari Al-Baicin.
Dari tempat ini kita dapat melihat pemandangan indah Alhambra dan Sierra Nevada. Inilah tempat yang tepat untuk melihat megahnya Istana Alhambra sesaat setelah matahari terbenam. Istana Merah ini dikelilingi oleh benteng dengan plesteran yang kemerah-merahan. Yang lebih unik, pada bagian luar dan dalam istana ini ditopang oleh pilar-pilar panjang sebagai penyangga sekaligus penghias Istana Alhambra.